Dr. Wisnu Budi Purnomo, spesialis anestesi, yang kami hormati teman-teman Kabid, Kasih, Karu, dan semua teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya dokter. Mohon maaf lahir batin dan juga teman-teman semua. Ya, kita saat ini diberi kekuatan kesehatan, juga teman-teman sejawat dokter semua, itu yang menjadi tujuan kami, sehingga bisa berkumpul di ruangan di sini dalam keadaan sehat. Hari ini kita amat berbahagia sekali karena Dr. Wisnu meluangkan waktu untuk memberi pembekalan pada kita semua tentang apa yang disebut dengan EWS, Early Warning System. Kemarin saya melihat, menanyakan beberapa teman-teman yang saya tanyakan belum pernah dengar apa itu EWS, apalagi melaksanakan. Dan ini ada kesulitan-kesulitannya. Paling banyak adalah melakukan apa itu EWS, memahami pengertiannya, apa yang dilakukan. Nah, pagi ini ya EWS itu akan diceritakan oleh beliau. Apa sih singkatan EWS? Saya tidak mau ngomong, nanti beliau sendiri langsung. Dan mohon dilakukan diskusi yang benar-benar sampai paham. Karena ini untuk pelayanan yang bermutu. Nanti kita akan evaluasi melalui kasih pelayanan, kasih perawatan, kasih pelayanan medis untuk memantau sampai di mana kemampuan dan kecermatan dalam mengisi indikator-indikator ini. Ini sebagai bahan evaluasi kami. Kalau memang belum, nanti ada latihan lagi. Tingkatkan. Demikian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Dr. Wisnu dengan dalam kesibukannya masih sempat untuk membantu kami. Demikian, semoga bermanfaat pertemuan 1 jam, nanti teman-teman 1 jam lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan. Monggo dokter. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Dr. Wisnu dengan dalam kesibukan. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Dr. Sis. Jadi rekan-rekan dokter dan perawat yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama, ya bisa belajar bersama atau refresh bagi yang sudah pernah mendengar sebelumnya tentang EWS. Maaf ya, saya sambil berdiri mungkin biar lebih enak lihatnya. Jadi EWS itu dibilang baru ya, nggak baru-baru sekali, dibilang sudah lama, tapi memang masih banyak yang belum menerapkan. Bahkan mungkin tipe rumah sakit yang lebih tinggi saja dari sini, ya memang banyak yang belum menerapkan. EWS kepanjangan dari Early Warning System. Ada juga yang menyebutnya dengan EWSS, Early Warning Scoring System. Jadi intinya ya output dari si EWS ini nantinya adalah angka atau skor. Nanti dari angka yang ada, action kita apa sih dari si pasien itu. EWS kepanjangan dari Early Warning System. Slide-nya nggak ada juga yang menyebutnya dengan EWSS, Early Warning Scoring System. Jadi intinya ya output dari si EWS ini nantinya adalah angka atau skor. EWS ini dilatar belakangi dengan meningkatnya jumlah pasien sakit kritis di ruang perawatan biasa tanpa diketahui pengenalan perubahan fisiologinya atau perubahan keadaan perburukan dari yang semula baik kemudian menjadi jelek. Ya seringkali kita tidak memungkiri bahwa misalnya ada laporan semacam pasiennya tiba-tiba cardiac arrest, dok. Sudah kita lakukan RJP, kemudian pasien tidak tertolong. Nah, sebetulnya statement seperti itu kalau kita gali lagi ya bukan statement yang bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya mestinya ada progres
sebelum hal itu terjadi, atau mungkin yang tidak terkaji oleh kita sebelumnya. Perburukan klinis dan fisiologis termasuk perubahan frekuensi napas ini bisa terjadi berkisar 6-8 jam sebelum terjadinya henti jantung dan paru. Sehingga dengan asumsi waktu yang ada tersebut, ya ada cukup waktu untuk kita melakukan koreksi atau perbaikan. Perburukan klinis dan fisiologis termasuk perubahan frekuensi napas. Apa slide-nya dari situ aja ya? Ya, slide. Sekitar 6-8 jam. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau baru ya enggak, karena memang sudah pernah diperkenalkan sejak tahun 77 oleh Morgan dan kawan-kawan. Merupakan orang yang pertama mempublikasikan EWS, merupakan sistem track dan trigger ya untuk identifikasi dini tanda-tanda perburukan. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada kajian-kajian tambahan, jadi update dari tahun ke tahun sampai yang terakhir 2007 berupa National Early Warning System. Slide. Beberapa fakta yang kita dapatkan di dalam bangsal rumah sakit. Di antaranya banyak pasien rawat inap yang mengalami keadaan memburuk fisiologis menjadi kritis. Kemudian hampir semua pasien yang mengalami henti jantung yang dianggap mendadak sebelumnya menderita gejala atau penyakit kritis yang sebenarnya mudah dikenali. Belum adanya sebuah keseragaman persepsi, bahasa, dalam identifikasi dan tata laksana pasien sakit kritis dalam satu atap pelayanan rumah sakit. Artinya kan ilmu kedokteran atau kesehatan terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu ya. Sebagai perawat kita menghadapi ada DPJP penyakit dalam, mungkin DPJP paru, jantung, neurologi, dan masing-masing dari bidang keilmuan itu mereka bisa mempunyai pasien kritis masing-masing. Sehingga dengan adanya EWS ini bisa menjadi satu persepsi dalam satu bangsal perawatan. Slide. Ini yang perlu kita ingat bahwa kita sering menemukan pasien-pasien sakit kritis di ruangan yang terlambat dikenali sehingga memperlambat intervensi medis yang cepat dan tepat. Mungkin setelah era akreditasi rumah sakit kan kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kode biru atau kode blue. Ya, intinya suatu action dari kita kalau memang terjadi kasus henti jantung. Nah, EWS ini nantinya sebetulnya ada keterkaitan dengan kode biru. Jadi yang menghubungkan kondisi si pasien sebelum kode biru adalah dengan EWS ini. Nah, kita tidak harus mengetahui diagnosis pasti untuk menilai pasien yang sakit kritis agar tetap hidup. Kemudian ketika melakukan assessment yang baru saja dilakukan atau secara akut, ini sudah simultan dengan dilakukannya resusitasi. Jadi definisi untuk melakukan resusitasi itu ya bukan ketika kita tidak harus mengetahui pasien terjadi perburukan henti nafas atau henti jantung dilakukan resusitasi. Tapi ketika sudah ada identifikasi sebelumnya mulai terjadi tanda-tanda, resusitasi sudah harus dilakukan sejak awal. Jadi harus simultan ya. Nah, dan do not resuscitation ini memerlukan suatu penilaian medical assessment. Jadi tidak boleh digunakan sebagai upaya menutupi kesalahan ataupun keterlambatan prosedur medis. Ya memang itu ditentukan oleh DPJP berdasarkan kajian klinis pasien dan diagnosis pasien untuk menentukan mana pasien yang DNR atau tidak. Slide. EWS ini dikenal juga sebagai track and trigger system, deteksi dan respons, perhitungan sejumlah angka yang didasarkan pada abnormalitas parameter fisiologi laju nadi, tekanan darah, laju napas, suhu, produksi urin, dan tingkat kesadaran. Jadi ini parameter-parameter yang dinilai dari si EWS itu. Slide. Nah, ini merupakan juga suatu sistem permintaan bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan secara dini melalui pengamatan sistematis terhadap semua perubahan fisiologis pasien. Jadi 3 faktor pentingnya adalah deteksi dini, ketepatan waktu merespon, kompetensi, respon klinis. Slide.
2014 dari catatan Kemenkes ini menyebutkan stroke dan jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kemudian 2015 WHO menyebutkan penyakit jantung iskemik dan stroke juga merupakan penyebab kematian yang paling banyak. Tidak ada pasien yang henti jantung dengan tiba-tiba, semua akan diawali dengan adanya gejala dan perubahan fisiologisnya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, pasti ada proses yang sebetulnya ada tapi tidak terkaji oleh kita. Melakukan pengawasan yang tersistem dan penilaian sedini mungkin dengan adanya tanda-tanda kegawatan dan adanya aktivasi kegawatan akan memperbaiki outcome. Sehingga ada hubungan antara triase, EWS, RRS atau code blue dan mortalitas. RRS itu ya rapid response system ya. Jadi sebetulnya selain kode biru kan ada yang menyebutnya sebagai RRS, ada juga tim reaksi cepat. Jadi kalau tim reaksi cepat itu sebetulnya disupervisi oleh masing-masing bidang keilmuan. Kalau di rumah sakit tipe A mungkin atau rumah sakit vertikal nasional ada kode biru atau ada TRC. Sehingga kalau kode biru ya memang dihadapkan pada henti nafas dan henti jantung. Tapi ketika ada keadaan lain yang mengancam selain henti jantung dan henti nafas, kita callingnya TRC. Ya yang terjun supervisornya ya tergantung ini pasien dari bidang penyakit apa. Kalau pasiennya penyakit dalam ya TRC-nya supervisornya adalah internal. Kalau jantung ya jantung, paru ya jantung, paru ya paru. Cuma kita bisa menerapkan itu mungkin disesuaikan dengan tipe rumah sakit dan sumber daya dari rumah sakit yang ada. Artinya nggak harus saklek seperti yang rumah sakit vertikal contohkan. Kapan EWS dilakukan? EWS dilakukan terhadap semua pasien pada asesmen awal dengan kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi yang berkembang menjadi sakit kritis selama berada di rumah sakit. Jadi intinya sebetulnya yang dilakukan EWS itu kalau saya amati pada rumah sakit yang sudah dijalankan, ya semua pasien yang ada dalam bangsal perawatan. Ya kalau misalnya sudah masuk di ICU, itu sudah real time, pasti sudah lebih ketat lagi dibandingkan menggunakan EWS. Nah, ini mungkin tidak perlu saya sebutkan karena yang disebutkan di sini meliputi pasien-pasien yang ada di rumah sakit sampai pasien yang tidak rawat inap pun misalnya yang menjalani dialisa, ya dialisa memang berpotensi juga ada kasus-kasus kegawatan di situ. Slide. Mengapa EWS penting? Karena peran monitoring dan deteksi dini terhadap kegawatan serta aktivasi keadaan kritis menjadi penting untuk mencegah terjadinya di jantung. Sehingga diperlukan suatu metode penilaian yang sudah teruji, yaitu berupa National Early Warning Score atau Modified Early Warning Scoring. Ya, ini beberapa artikel penelitian yang memang ada outcome yang lebih baik pada pasien untuk mencegah terjadinya henti jantung dengan penerapan Modified EWS ini. Slide. Nah, National Early Warning Score ini merupakan sistem peringatan dan pemicu warning system. Alatnya sederhana. Sederhana mungkin kalau misalnya diterapkan di bangsal perawatan ya berupa tambahan satu lembar kertas intinya ya. Jadi sudah disusun secara baku yang di situ kita tinggal mengisi angka-angkanya. Mengisi angka-angkanya dan menjumlah berapa skor EWS dari si pasien A. Dari skor yang itu, skornya misalnya 1 atau skornya 6. Nanti ada guideline-nya dari skor yang ada itu apa yang harus teman-teman perawat di bangsal lakukan. Sebelumnya dulu. Ini dapat menunjukkan awal tanda perburukan pasien. Jadi sebetulnya henti jantung, henti napas itu kan suatu keadaan dekompensasi dari tubuh. Artinya memang tubuh sudah tidak mampu melakukan
kompensasi untuk melakukan autoregulasi sampai ke tingkat yang paling kecil. Nah, sebelum fase dekompensasi, sebetulnya kan ada fase kompensasi. Kompensasi itu pasti akan terjadi, tapi terbatas. Nah, terbatasnya apa ya sampai pada fase dekompensasi atau jatuhnya kepada kematian. Lah kita bergerak lebih awal di saat fase kompensasi. Kalau kompensasi itu kan dipenuhi dari tubuh si pasien sendiri. Misalnya pasiennya demam, suhunya naik, pasti kompensasinya respirasi rate-nya akan bertambah. Kalau kita mengandalkan kompensasi dari si tubuh pasien, ya pasien bisa jatuh pada keadaan yang lebih buruk. Makanya perlu dilakukan koreksi, diturunkan demamnya. Kemudian skornya dihitung dengan menggunakan tanda vital pasien. Slide. Nah, ini parameter-parameter dari indikator news ini, ya. Jadi kurang lebih ya mencakup parameter ini, respirasi rate, kemudian oksigen saturasi, ada atau tidaknya suplemen oksigen, temperatur, tekanan darah sistol, heart rate, dan tingkat kesadaran. Kalau misalnya dari RR-nya 0, RR-nya normal 12 kali per menit. Jadi dari RR dia nilainya 0. Kemudian oksigen saturasinya di atas 96, dia 0. Kemudian kalau misalnya tidak pakai suplemen oksigen, dia 0. Suhunya misalnya 38, oh dia 1. Kemudian tekanan sistolnya normal, dia 0. Heart rate-nya dia 100 kali per menit, oh berarti 1. Kesadarannya alert atau sadar penuh, ya berarti nilai totalnya 2 gitu. Jadi EWS si pasien ini 2. Nanti 2 itu apa dok langkahnya? Ya nanti di slide berikutnya ada langkah actionnya. Ya. Nah, jadi EWS yang digunakan di rumah sakit di Indonesia saat ini masih berbasis kertas. Dan memang masih banyak juga yang belum menerapkan. Kemudian perhitungannya juga masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tabel tadi dan belum sepopuler dibandingkan tim kode biru atau tim medis reaksi cepat. Di RSCM sendiri, di rumah sakit di Indonesia saat ini masih slide sebelumnya. Memang masih banyak juga yang belum. EWS ini melengkapi sistem TRC yang telah diimplementasikan dalam menangani kondisi kegawatan pada pasien. Jadi pemanggilan TRC itu bukan berpatokan pada kondisi pasien jadi begini, tapi tetap harus ada implementasi scoring EWS-nya. EWS ini slide melengkapi sistem TRC yang telah diimplementasikan. Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ini pada pasien dewasa. Dikatakan hijau itu kalau skor EWS-nya 0 sampai 1. Kemudian kuning itu 2 sampai 3. Orange itu 4 sampai 5 dan merah itu di atas 6. Jadi harapannya kalau misalnya ada satu shift 2 sampai 3 perawat jaga, dia di bangsal punya 8 atau sampai 10 pasien, dalam satu shift jaga itu kita bisa mengkelompokkan dari scoring EWS ini, ini pasien mana aja nih yang misalnya EWS-nya masih di resiko ringan, di angka 0 sampai 3 katakanlah. Oke, berarti pengawasannya nanti akan lebih longgar dibandingkan dengan pasien mana saja yang EWS-nya lebih tinggi. Gitu. Slide. Nah, ini saya singgung sedikit pada pasien anak. Ternyata EWS pada pasien pediatrik itu ada juga, hanya aja parameternya berbeda. Mungkin nanti di next time lain waktu bisa ditanyakan ke dokter anak ya, penerapan EWS pada anak itu bagaimana. Pada prinsipnya penghitungannya sama, cuma parameter yang digunakan yang berbeda dibandingkan EWS pada dewasa. Slide.
Nah, ini penanganan dari skor EWS-nya. Misalnya berdasarkan nilai skor, dia skornya 0 sampai 1. Dia masuknya labelnya kan hijau. Berarti memang pasiennya dalam kondisi stabil. Kalau kondisi stabil ini ya berarti kita akan mengukur skor EWS-nya cukup selama 6 sampai 8 jam itu dilakukan satu kali aja, atau boleh dalam satu shift jaga perawat dilakukan satu kali. Toh intinya pasiennya stabil. Beda kalau misalnya skor EWS-nya 2 sampai 3, masuk kategorinya kuning. Nah, ini pengkajian ulang harus dilakukan oleh perawat primer atau PJ shift. Jika skor pasien akurat, maka perawat primer atau PP harus menentukan tindakan terhadap kondisi pasien dan melakukan pengkajian ulang setiap 2 jam. Jadi kalau EWS yang didapatkan skornya 2 sampai 3, berarti dalam satu shift itu dia setiap 2 jam harus dikaji ulang EWS-nya dan dipastikan tercatat di catatan perkembangan pasien. Slide. Nah, kalau misalnya skornya 4 sampai 5 oranye, ini pengkajian ulang harus dilakukan oleh PP dan diketahui oleh dokter jaga residen. Mungkin kalau di rumah sakit yang tidak ada residen ya mungkin ada istilahnya dokter jaga bangsal gitu ya. Jadi diketahui oleh dokter jaga bangsal dan dokter jaga residen melaporkan ke DPJP-nya. Ya dokter penanggung jawab yang punya pasien itu dan memberikan instruksi tata laksana pada pasien tersebut. Kemudian monitor tanda vitalnya dilakukan setiap jam. Nah, jadi kalau dari 10 pasien yang dirawat tadi misalnya ada 3 yang labelnya orange, ya berarti ini harus lebih intens, lebih sempit lagi waktunya untuk mengkajinya. Nah, kalau misalnya ternyata skornya lebih dari 6, nah ini sudah harus mengaktifkan kode biru atau tim reaksi cepat ya untuk melakukan tata laksana kegawatan pada pasien. Jadi dokter jaga dan DPJP diharuskan hadir di samping pasien dan berkolaborasi untuk menentukan rencana perawatan pasien selanjutnya. Jadi perawat pelaksana harus memonitor tanda vitalnya ini nanti setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ya sebetulnya kalau ini juga ada indikasi untuk dipindah ke high care unit. Ya. Tapi ya lagi-lagi dalam penerapannya tetap disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Slide. Dengan menjalankan EWS tersebut, kita akan dapat mengaktifasi sistem kegawatan. Kemudian aktivasi sistem kegawatan pada pasien kritis dilakukan oleh Rapid Response Team. Aktivasi henti jantung tetap dilakukan oleh kode biru. Dalam beberapa penelitian disebutkan penggunaan EWS dapat meningkatkan peran Rapid Response Team dan menekan aktivitas code blue dan mengurangi mortalitas. Jadi dengan adanya EWS diharapkan code blue-nya ya lebih sepi, tapi TRC-nya lebih bekerja, artinya gitu. Jadi merubah mungkin mindset yang salah yang selama ini tertanam. Katakanlah ketika pasien sudah jelek sekali, baru kemudian dikonsulkan atau masuk ke ICU. Sebetulnya kalau akan diprioritaskan yang masuk ICU itu ya tentunya yang lebih punya harapan atau kans lebih besar. Ya. Slide. Nah, ini agak kecil tampilannya, tapi kurang lebih contoh lembar yang akan ada di status itu bentuknya seperti ini. Jadi kiri ini ada parameter yang tadi disebutkan di slide sebelumnya, mulai dari RR, saturasi, temperatur, kemudian tekanan darah, heart rate, level kesadaran, dan ada boleh ditambahkan parameter tambahan. Ya. Tapi yang prinsip yang ini, jadi nanti ini tanggalnya tanggal berapa, kemudian jam berapa, ini nanti dihitung skornya. Ya. Jadi di bawah ini adalah total skornya setiap sekali pemantauan.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sebetulnya 6 parameter wajib yang ada di EWS itu. Sebetulnya mungkin selama ini rekan-rekan perawat sudah rutin untuk melakukan apa yang ada di dalam EWS. Hanya saja dengan EWS implementasinya akan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pelaporan atas respon klinis pasien yang ada itu lebih tepat. Slide. Nah, ini alur EWS dan kode biru yang ada di Rumah Sakit Sarjito Jogja. Jadi ini adalah parameter EWS-nya. Pertama dilakukan monitoring dari monitoring secara dini dari kegawatan pasien ya. Apakah ada penurunan kondisi pasien? Kalau iya, kalau ada tren penurunan tentukan skor EWS-nya. Kalau dia masuk skornya di 1 sampai 4 dia masuk resiko sedang. Kalau skornya 5 sampai 6 dia tadi 1 sampai 4 rendah, 4 sampai 6, 5 sampai 6 ini sedang, kemudian 7 atau lebih ini resiko tinggi. Kalau henti jantung ya dia code blue. Jadi kalau betul didapatkan resiko rendah ya responnya ini. Jadi yang dijelaskan tadi juga sama, assessment segera oleh perawat senior dan respon segera harus selama 5 menit, eskalasi perawatan dan jika diperlukan lapor ke dokter jaga. Kalau yang resiko sedang ya dia harus konsulkan ke DPJP atau spesialis terkait ya, dan monitoring minimum tiap 1 jam. Pertimbangkan untuk dirawat di HCU, High Care Unit. Kalau skornya 7 atau lebih kan ini masuknya resiko tinggi, jadi harus memanggil bantuan lewat TRC dan aktivasi TRC dan kode biru untuk dikonsulkan DPJP segera. Sehingga bisa untuk mengelompokkan lokasi-lokasi mana yang cocok dari kelompok hasil EWS ini. Nah, misalnya kondisi stabil, ya ini bisa perawatan di bangsal ya. Kalau misalnya di log 2 ini memerlukan observasi ketat tadi, yang merah ya masuk ke HCU. Kalau 3 ya dilakukan henti jantung dan ada ROSC, dia masuk ICU. Jadi ya ini sekali lagi ini diterapkan sesuai dengan kemampuan dan SDM yang dimiliki masing-masing rumah sakit. Tentunya kan pasti setiap rumah sakit punya fasilitas dan SDM yang berbeda-beda. Oke, slide. Jadi kesimpulannya, pengawasan dan pengenalan dini kondisi kritis pasien dapat mengurangi kejadian henti jantung. Penerapan EWS dan Rapid Response System dapat menurunkan kejadian henti jantung dan mortalitas. Untuk menerapkan EWS dan RRS ini tadi Rapid Response System, dibutuhkan penyesuaian di masing-masing rumah sakit, mengingat karakteristik masing-masing rumah sakit yang berbeda-beda. Oke, slide. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang EWS. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Dibutuhkan penyesuaian di masing-masing rumah sakit, mengingat karakteristik masing-masing rumah sakit yang berbeda-beda. Oke, slide. Terima kasih Dokter Wisnu. Teman-teman semua, jadi kesimpulannya tadi sudah lihat semua. Saya kembalikan ke moderator. Pertemuan ini juga di Zoom ke teman-teman di bawah. Jadi teman-teman yang tidak bisa mengikuti karena terbatas hanya 60 jadi 30-30, yang lain-lain pun bisa mengikuti melalui Zoom. Sudah dicek, sudah bisa, ya syukurlah. Jadi ini ilmu yang luar biasa, dan dari kesimpulan tadi saya bisa meminta untuk kabit pelayanan
juga Kabin penunjang serta kasih pelayanan mana Mbak Katri untuk membuat format ya dengan mengacu nasional EBS kan belum ada ya kan untuk evaluasi ya kemudian bisa dilaksanakan serentak mulai dari IGD sampai ke ruangan. Kemudian hal ini akan dievaluasi rutin mengenai pengisian, ketepatan pengisian, pemahaman EBS, ya, kemudian apa yang belum paham nanti akan dilakukan pelatihan lagi, gitu ya. Kami mohon dokter bisa mendampingi sampai lanyah itu apa? Terampil, terutama pada kode blue, ya, RRS, respon time yang cepat. Ini kecepatan karena ini menyangkut nyawa yang kondisinya cepat sekali, sehingga nanti pelayanan lebih bermutu. Teman-teman semua, barangkali ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan ditanyakan kepada beliau, Dr. Wisnu. Kami buka waktu sampai 10:30 karena harus ganti. Harus cepat-cepatan pemahaman. Nanti akan ada pelatihan lagi selanjutnya. Tetap kita evaluasi. Mari silakan, dokter-dokter IGD. Ya, perawat-perawat IGD. Ruangan, ya, monggo Mas Dusko. Ini. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, misalnya pasien masuk dengan kondisi tidak sadar, entah itu henti jantung atau henti napas, berarti langsung kode blue atau EWS bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya pasien baru datang di UGD ya, tentunya kegawatannya tetap ditangani dulu. Kalau misalnya problemnya gagal napas atau henti jantung, ya masuknya sudah langsung. Kalau di UGD kan setahu saya kalau kode biru kan untuk di luar UGD ya, karena asumsinya kalau UGD berarti di situ sudah ada dokter dan perawat yang terlatih untuk menjalankan algoritma dari kegawatan tersebut. Jadi tetap kalau itu kategorinya pasien baru yang masuk di UGD, ya ditangani dulu kegawatannya. Baru setelah kegawatannya diatasi, planningnya apa ini dari DPJP? Apakah dirawat di HCU atau di Bangsal, baru nanti EWS itu dijalankan. Saya rasa itu. Terima kasih. Jadi kalau itu kategorinya pasien baru yang masuk di UGD, ya ditangani dulu kegawatnya. Jadi sebetulnya ini akan lebih bermanfaat sekali memang terutama untuk pasien-pasien yang di ruang perawatan biasa. Jadi kita tidak dibingungkan dengan ini pasien si dokter A, dokter B, dokter C, tapi kita lebih mensimpelkan lagi bahwa di luar diagnosis yang ada yang harus kita awasi apa sih EWS-nya apa untuk mengelompokkan dari yang ini situan ABC resiko ringan, kemudian DF ini masuk yang sedang. Berarti mungkin saya akan lebih intens atau lebih berkalanya akan lebih sering untuk mengecek skor EWS-nya si kelompok yang sedang dibandingkan yang ringan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi saya menekankan sensitivitas teman-teman di ruangan itu harus ditingkatkan. Apalagi kalau di situ ada pasien yang membutuhkan perhatian. Intinya di situ. Perhatiannya bagaimana? Tidak hanya menyawang tok, tapi ditulis di dalam, nanti kita buat format EWS-nya itu. Jadi tadi standarnya itu jelas ya dokter ya. Ada tolok ukurnya bahwa itu dilakukan dengan benar. Manakala itu tidak benar, ada kondisi yang fatal, kita tidak bisa memonitor, maka bisa jatuh ke ranah hukum, pidana maupun perdata. Jadi
saya harapkan teman-teman benar-benar ini diperhatikan. Oleh karena itu saya ngoyak-oyak kapan ini EBSD lakukan, karena ini hal yang penting supaya pasien tidak turun ke fase kritis. Ya, ada yang awal datang masuk ujuk-ujuk terus kritis, kita lengah, ini yang bahaya. Tidak terima nanti keluarganya. Tanpa ada komunikasi efektif, maka tadi ranah hukum, pidana maupun data bisa muncul karena ketidakpuasan pasien dan keluarganya. Demikian teman-teman semua, ada pertanyaan lagi? Ayo. Ini ilmu yang luar biasa. Dan saya monitor nanti langsung. Ya, Dokter IGD, Dokter Evelyn. Selamat siang, Dokter Sis dan Dokter Wisnu. Saya Dokter Evelyn, dokter jaga IGD. Memang seringkali kesulitan kami yang seringkali terjadi memang seringnya pasien di atas sudah berapa hari, kemudian kondisinya nggak tahu kapan mulai jelek, tahu-tahu dilaporkan sudah kritis gitu ya dok. Memang saya rasa kalau memang monitoring early warning sistemnya bisa berjalan mungkin akan sangat baik. Kemudian tadi saya baca di slide-nya Dokter Wisnu, kalau sudah masuk resiko sedang, itu kan ini ya dok, pertimbangan untuk rawat HCU. Nah kemudian kalau di tempat kami di sini kan adanya ICU. Untuk memindahkan pasien dari HCU dari ruang rawat ke ICU itu kita biasanya kan harus telepon DPJP ya dok. Biasanya kendala kami dokter IGD itu kalau sudah lewat jam 10 kita kan konsulnya agak sulit, jadi nanti waktu untuk penanganannya juga agak lama. Itu apakah dokter jaga IGD berhak memindahkan pasien ke ICU atau gimana dok? Dari ruang rawat ke ICU itu. Baik Dokter Evelyn, ya kalau ini sebetulnya nanti lebih ke regulasi SOP manajemen rumah sakit ya dok ya, karena sekali lagi tadi kan disesuaikan lagi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik rumah sakit masing-masing. Ya kalau memang ada beberapa rumah sakit yang menerapkan jaga DPJP spesialisnya itu on call, artinya kalau misalnya katakanlah di sini mungkin yang paling menonjol Opjin mungkin ya, saya nggak ngerti, tapi kalau untuk jaga UGD-VK-nya apakah ada pembagian hari nggak kalau untuk di luar jam kerjanya untuk masing-masing DPJP? Ya yang harus ditekankan mungkin komitmen dari semua DPJP ya dok ya, artinya dengan adanya seperti ini kira-kira bisa atau mampukah untuk menerima konsekuensi ini, atau misalnya kalau seandainya spesialis A ini satu rumah sakit ini hanya baru satu, dan kalau saya harus terus-terusan setiap hari di luar jam kerja, malam-malam saya dikonsoli, saya tidak mampu. Ya tinggal dibuat SOP-nya bahwa mungkin DPJP UGD berhak untuk memindah gitu. Artinya seperti itu. Ya kalau mau mengatakan idealnya ya yang namanya HCU atau High Care Unit, supervisinya tetap di DPJP spesialis bidang masing-masing. Jadi yang menentukan pindah ke HCU tetap spesialisnya. Itu kalau kita mau berbicara ideal. Kalau misalnya di rumah sakit lain yang satu bidang keilmuan spesialisnya ada 4 atau 5 ya biasanya mereka komit dengan yang ada. Artinya kalau dihubungi di luar jam kerja atau malam ya ada respon. Entah mereka mintanya by phone atau by WA, seperti itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Kecuali kalau misalnya ICU ya. Kalau ICU ya biasanya sepersetujuan kepala instalasi atau DPJP ICU-nya. Tergantung sistem ICU masing-masing rumah sakit yang dianut itu seperti apa gitu aja. Tapi mayoritas biasanya kalau rumah sakit yang memiliki KIC ya pasti KIC-nya yang untuk meng-ACC pasien ini untuk masuk ICU. Terima kasih. Dokter Evelyn ya. Jadi nanti kita buat SOP-nya. Kalian berikan informasi. Jadi mulai bulan Agustus nanti akan ada peletakan batu pertama untuk pembuatan gedung tahap kedua.
ICU dan kamar bedah minimal ada 4 nanti kalian ICU-nya. Sehingga ini memang memerlukan persiapan seperti hal ini. Ya, jadi nanti SPO, kemudian komunikasi dengan DPJP, ya nanti kita perbaiki untuk sarana prasarana ICU-nya. Ya, itu sudah. Ayo silakan teman IGD di ruangan, ya kebidanan. Oh ini. Oh, Dr. Dwi dulu. Terima kasih. Saya Dr. Dwi, dokter jaga IGD. Dr. Wisnu, ini kami mau menanyakan yang sehubungan dengan skor yang di atas 6 ya, yang dokter DPJP yang harus hadir itu ya. Nah, di kami juga itu merupakan kesulitan tersendiri karena kenyataannya itu sangat sulit untuk menghadirkan DPJP itu pada pasien-pasien yang kritis kayak gitu. Jadi ya dokter jaga seperti itu yang selama ini itu selalu ditelepon kemudian datang menangani skor berapapun seperti itu. Baik Dr. Dwi, ya memang saya rasa problem seperti itu bukan hanya di rumah sakit Elizabeth saja ya. Saya rasa ini juga terjadi di rumah sakit lain di wilayah yang sama. Jadi contoh yang saya tampilkan tadi itu pun juga sebetulnya misalnya di Sarjito atau di Karyadi yang rumah sakit tipe A, pada kondisi yang resiko tinggi sekalipun jika terjadi sesuatu itu ya DPJP itu tidak hadir betul sebetulnya. Cuma karena di sana setiap bidang keilmuan mesti memiliki peserta PPDS atau residen, tentunya residen senior yang sudah hampir selesai itu yang untuk mewakili DPJP. Nah, nanti kembali lagi disesuaikannya ya ke depan akan bagaimana. Kalau memang dirasa hal tersebut tidak bisa untuk dilakukan, ya alternatif lainnya bisa misalnya bahwa kalau ada rumah sakit lain menerapkan bahwa dokter jaga itu tidak hanya dokter jaga UGD saja, tapi ada dokter jaga UGD, ada juga dokter jaga bangsal untuk yang di luar jam kerja. Nah, mungkin dokter jaga bangsal ini nanti yang akan menggantikan atau mengambil peran untuk menerima pelaporan dari respon skor PWS tersebut. Saya rasa itu sebagai gambaran aja. Terima kasih. Internal ya, kita lanjut. Mbak Umi. Terima kasih dok. Tadi disampaikan bahwa nanti kalau EWS itu sudah mulai berjalan, di slide ditampilkan tidak ada kata tiba-tiba pasien tersebut apnu atau henti jantung dan sebagainya. Ini contoh kalau misal ada pasien CM lalu ke kamar mandi dan di kamar mandi tiba-tiba itu pasien jatuh dan meninggal. Lalu langkah untuk dalam hal membuat narasi atau catatan yang ideal seperti apa? Untuk kasus seperti itu langsung masuk saja ke algoritma kode biru. Ya. Jadi ketika mendapati kasus demikian kan otomatis tenaga medis atau kesehatan yang ada di tempat mengecek tanda vital. Artinya yang paling mudah cek respon, puls, tidak ditemukan denyut atau apa, aktivasi kode biru. Yaitu langsung algoritma kode birunya berjalan. Dilakukan resusitasi atau RJP dulu di tempat, kemudian diambil alih dan dilanjutkan oleh tim kode biru. Ya. Jadi memang ini lebih ditekankan pada pasien-pasien yang dalam perawatan di bangsal gitu ya. Artinya ya memang tidak menutup kemungkinan lain, namanya terjadi kematian yang enggak sakit pun kan juga bisa gitu ya. Tapi untuk yang sedang dalam perawatan
kita bisa menerapkan EWS ini. Kalau misalnya yang dijumlahi terjadi henti jantung yang mendadak atau jatuh di kamar mandi itu ya aktivasinya sudah tidak EWS lagi tapi ke kode biru. Cuma ya memang dalam satu hari itu EWS sebetulnya sudah berjalan, tetap berjalan aja. Artinya shift sebelumnya scoringnya apa sih, sedang atau apa kan tetap terpantau. Nah, itu gunanya untuk mempersempit. Ya siapa tahu ternyata shift sebelumnya EWS-nya ini skornya masuk 5 atau 6 kategori antara sedang mau ke berat. Berarti kan tanda kutip ada nih pertimbangan harusnya pasien ini pindah ke high care unit untuk diawasi secara lebih intensif menggunakan monitor dan lain-lainnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Iya, saya kira tidak hanya di kamar ya, tapi di mulai pintu masuk itu bisa terjadi. Ya, misalnya hipoglikemik, ya kan? Itu di kamar bisa emboli ketuban, ya, jalan mau melahirkan bisa langsung meninggal. Jadi tetap saja EWS pencatatan dilakukan kontinu, baik itu kondisi dalam kondisi sehat. Sehingga kalau ada ranah-ranah hukum, komplain-komplain, ini loh sisinya gini, sudah ditangani rutin. Ya, terima kasih. Ayo silakan. Ini pertanyaan terakhir, ya masih ada? Enggak ya, satu, karena ronde kedua sudah antri. Selamat siang Pak. Dok. Aduh deg-degan. Gini. Saya pernah mendapati pasien pas waktu itu pasien sudah puluhan tahun pasang ring jantung. Nah, waktu pagi itu masih kondisi baik. Setelah setengah satu, sekitar jam setengah satu itu udah mulai sesak. Siang. Siang terus mulai sesek-sesek dan akhirnya apnu. Nah, pertanyaan saya maksudnya sebaiknya kita komunikasi ke keluarga bagaimana sambil menunggu dokter jaganya naik, terus apa yang harus kita lakukan untuk menangani pasien tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya coba menjawab. Tadi kalau misalnya ilustrasi kasus tersebut terjadi pagi, katakanlah jam 7 atau jam 8. Kemudian mulai sesak-sesak jam 1 siang. Berarti itu kan ada jeda berapa jam? Hampir 1, 2, 3, 4, sekitar 5 jam. Ya mungkin pada kondisi sebelumnya kita belum menerapkan EWS ini. Nah, kalau misalnya pada kasus tersebut pagi kita kaji EWS-nya berapa. Dilihat 7 parameter tadi. Tensinya, RR-nya. Ini masuk skor berapa? Ya kalau memang masuknya resiko sedang, komunikasi tetap setelah kita melakukan respon dari skor EWS yang kita dapat. Gitu loh. Kalau misalnya lama-lama sesak, ya pasti sebetulnya ada proses yang berjalan. Peningkatan laju pernapasan dari yang normal menjadi tidak normal. Mungkin awalnya tadinya 16, 18, 20, bertambah 24, sampai 32, sampai 40 akhirnya. Nah ini berarti kalau misalnya dipersempit lagi dengan EWS, skornya resiko sedang, berarti dia setiap jam dipantau. Kemudian setelah jam berikutnya dipantau lagi, kok ternyata tambah skor EWS-nya. Ya ini berarti kita harus ada action yang lain. Mungkin action yang lain bisa jadi sekitar jam 11 atau setengah 12, bahwa ini pasien harus dipindah ke HCU atau ICU. Jadi dimonitor secara real time menggunakan oksigen yang lebih invasif atau advis yang lainnya dari DPJP begitu. Jadi tetap advis dari DPJP sebetulnya yang dibutuhkan, meskipun nanti teman-teman di Bangsal yang akan menyampaikan ke keluarganya, oh ya ini sudah saya sampaikan advis dari dokternya seperti ini gitu. Itu aja dok, terima kasih. Bagus sekali kan pertanyaannya. Jadi triase, ingat dari IGD sudah warning di sana. Ya, tadi Dokter Wisnu sudah memberikan di situ juga ada mulai dari triase ke ruang itu sudah harus jelas kondisinya bagaimana, apa yang harus diperiksa. Ya, mungkin laboratorium juga harus cepat
Ya, teman-teman di laboratorium juga harus tanggap. Kemudian ke ruangan, kalau udah kondisi seperti ini, monitoring terus, ditengok. Ya, dalam kondisi sesibuk apapun, luangkan waktu sedilok-sedilok. Nengok toh, begitu. Karena benar kalau ini jatuh fase krisis, keluarganya tidak tahu, kita tidak tahu dan tidak bertindak, aduh, ranah konflik. Jadi komunikasi tetap ini sosial, selain medis tadi, komunikasi efektif, ya, ini terapi sosialnya, bagaimana menenangkan keluarganya, ini sudah merupakan suatu pengetahuan tersendiri, menenangkan. Ini ada, sekarang di YouTube sudah di film, di upload gitu, emosi, aduh, udah, ya, namanya langsung Elizabeth gede banget. Itu. Jadi mari teman-teman semua, jadi pertemuan ini luar biasa penting untuk kita semua dalam meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit. Terima kasih Dr. Wisnu. Kita beri aplaus beliau. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang memperhatikan, semoga dilaksanakan dengan baik dan kita akan menyusun nanti format dan SOP-nya lebih jauh. Sekian, selamat siang. Berkat dalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman ronde 2 sudah menunggu. Langsung. Baik, pada teman-teman silakan untuk keluar dulu, nanti baru yang sesi kedua bisa masuk. Yang pertama silakan ngambil snack di pintu keluar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada gelombang pertama. Baik, pada teman-teman silakan untuk keluar dulu, nanti baru yang sesi kedua bisa masuk. Yang pertama silakan ngambil snack di pintu keluar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada gelombang pertama.
Baik, pada teman-teman dipersilakan untuk maju dulu. Kursi depan diisi dulu. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Ini season kedua ya. Saya harapkan nanti benar-benar diperhatikan. Karena saya menanyakan pada teman-teman itu apa itu WS pada orang ngerti. Itu oleh karena itu saya minta bantuan pada beliau Dr. Wisnu dan hari ini bisa hadir meluangkan waktu ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Sehingga bisa terlaksana pelatihan ini. Pelatihan ini juga diikuti oleh teman-teman di bawah karena melalui Zoom. Jadi terbuka. Kepandaian EWSS. Kalau EWSS itu Early Warning Scoring System. EWS ini sendiri dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah pasien sakit kritis di ruang perawatan biasa tanpa pengenalan perubahan fisiologisnya. Jadi ada pasien dirawat di bangsal, mungkin kita pernah menjumpai kok tiba-tiba keadaan umumnya menurun, kok tiba-tiba pasiennya tidak sadar, kok tiba-tiba pasiennya berhenti bernapas, atau kok tiba-tiba pasiennya meninggal. Nah, untuk menjembatani kejadian itu, maka dipakailah si EWS ini supaya progresnya masih bisa terpantau. Perburukan klinis dan fisiologis termasuk perubahan laju napas ini terjadi 6 sampai 8 jam sebelum henti jantung. Sehingga dengan adanya space atau rentang waktu tersebut ini punya cukup waktu untuk melakukan koreksi. Jadi koreksi itu harus dari orang yang menolong. Jadi kalau tubuh kan punya mekanisme perlindungan ya, namanya kompensasi. Jadi berusaha untuk kompensasi, tapi kompensasi itu akan ada batasnya, sehingga diperlukan koreksi. Kalau kompensasi terjadi terus-menerus tanpa dilakukan koreksi, dia akan jatuh kepada fase dekompensasi yang akhirnya meninggal. Deteksi dini tanda perburukan klinis pasien yang dirawat dianggap dapat memperbaiki outcome pasien dengan aktivasi TRC yang lebih intensif secara tepat waktu. TRC itu tim reaksi cepat. Ada juga yang menyebut RRS, Rapid Response System. Jadi selain tim kode biru, sebetulnya ada juga yang disebut TRC, tim reaksi cepat. Jadi untuk menangani kasus-kasus perburukan yang lain selain henti nafas dan henti jantung. Ya, jadi kalau pasiennya, jadi kalau TRC itu biasanya di bawah supervisor DPJP masing-masing ya. Kalau kode biru kan yang akan turun ya orangnya itu aja, tim kode biru. Tapi kalau TRC supervisinya dari bidang keilmuan masing-masing. Nah, skor EWS adalah alat yang digunakan oleh tim perawatan untuk memprediksi resiko perburukan pasien dan memfasilitasi adanya perubahan dalam pengelolaan. Jadi kalau dibilang baru ya sebetulnya nggak baru-baru sekali, karena EWS ini sudah diperkenalkan sejak tahun 77. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada perubahan atau update-update seperti ilmu yang lain, seperti ATLS atau ACLS, sampai yang terakhir dengan National Early Warning System atau NEWS. Ini beberapa fakta yang ada di bangsal rumah sakit. Banyak pasien rawat inap yang mengalami keadaan atau perburukan fisiologis menjadi kritis.
Hampir semua pasien yang mengalami henti jantung yang dianggap mendadak sebelumnya menderita gejala atau penyakit kritis yang sebenarnya mudah dikenali. Jadi EWS ini nanti akan menjadi suatu media untuk menganalisa lebih dini sebelum pasiennya itu jatuh dalam keadaan yang lebih buruk. Belum adanya sebuah keseragaman persepsi, bahasa dalam identifikasi dan tata laksana pasien sakit kritis dalam satu atap layanan rumah sakit. Mungkin kan kita yang di lapangan seperti teman-teman perawat yang di Bangsal, bisa jadi dalam satu bangsal perawatan pasiennya tidak satu macam ya. Ada pasiennya dokter saraf, ada pasiennya dokter dalam, ada pasiennya dokter obgyn misalnya, dengan diagnosis masing-masing yang berbeda. Dengan adanya EWS ini untuk digunakan dalam satu parameter persepsi yang sama. Jadi keluarnya EWS nanti adalah dalam bentuk skor atau angka. Jadi berapa angka yang sudah dihitung, nanti akan ada guideline-nya sendiri-sendiri bahwa apa sih yang saya harus perbuat dengan EWS jumlah sekian. Yang perlu kita ingat, kita sering menemukan pasien-pasien sakit kritis di ruangan yang terlambat dikenali, sehingga memperlambat intervensi medis yang cepat dan tepat. Kemudian, kita tidak harus mengetahui diagnosis pasti untuk menilai pasien yang sakit kritis agar tetap hidup. Acute assessment ini harus simultan dengan resusitasi. Kalau pandangan atau mindset kita melakukan resusitasi, kalau misalnya pada pasien yang sudah henti jantung, henti napas, itu kan kita melakukan resusitasi. Dengan adanya EWS ini, resusitasi itu harus dilakukan lebih dini atau lebih awal. Jadi pasien tidak jatuh dalam keadaan yang lebih buruk. EWS dikenal juga sebagai track and trigger system atau deteksi dan respons, adalah perhitungan sejumlah angka yang didasarkan pada abnormalitas parameter fisiologis dari laju nadi, tekanan darah, laju napas, suhu, produksi urin, dan tingkat kesadaran. Jadi ada 7 parameter yang dinilai dari skor EWS tersebut ya. Deteksi dan respon. Ini kuncinya. Jadi kita sudah mendeteksi, dari hasil yang kita deteksi, responnya apa yang harus kita lakukan. Suatu sistem permintaan bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan secara dini melalui pengamatan sistematis terhadap semua perubahan fisiologis pasien. 3 faktor penting untuk menentukan hasil klinis yang diharapkan. Yang pertama adalah deteksi dini, ketepatan waktu merespon, dan kompetensi respon klinis. Nah, sejak 2014, stroke dan jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Makanya ada mungkin cardiac attack, cerebrovascular attack. Sebelum pada jatuh pada fase itu, kita harus memonitor dengan EWS. Tidak ada pasien yang henti jantung dengan tiba-tiba. Semua akan diawali dengan adanya gejala dan perubahan fisiologisnya. Mayoritas ya yang dirawat. Walaupun ya kematian bisa terjadi bukan hanya pada orang yang sakit dirawat. Melakukan pengawasan yang tersistem dan penilaian sedini mungkin dengan adanya tanda kegawatan dan adanya aktivasi kegawatan akan memperbaiki outcome. Nah, jadi dengan adanya EWS yang nanti diimplementasikan, kita bisa lebih dini untuk menganalisa dan tidak terlambat dalam mengaktifasi kegawatan. Jadi ini ada semacam satu chain atau rantai ya, yang saling berhubungan, mulai dari triase, EWS, RRS atau code blue, sampai terjadinya mortalitas. Kapan EWS dilakukan? EWS dilakukan terhadap semua pasien asesmen awal
dengan kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi berkembang menjadi sakit kritis selama berada di rumah sakit. Ya, jadi intinya hampir semua pasien yang dirawat di rumah sakit ini ya harus terpantau dengan EWS. Jadi nanti bentuknya EWS itu ada satu lembaran kertas yang digabungkan lagi di status pasien. Mengapa EWS penting? Jadi peran monitoring dan deteksi dini terhadap kegawatan serta aktivasi keadaan kritis menjadi penting untuk mencegah kejadian henti jantung. Ya, yang akan dicegah sebetulnya kejadian henti jantung. Dengan semakin intensif kita mengimplementasikan EWS, harapannya code blue-nya semakin sepi dan henti jantungnya semakin sedikit. Diperlukan suatu metode penilaian yang sudah teruji, yaitu bisa berupa NEWS, National Early Warning Score, atau Modified Early Warning Score. Ini potongan review artikel tentang hubungan antara penerapan EWS dengan outcome pasien yang dirawat menjadi lebih baik. Nah, National Early Warning Score sendiri merupakan sistem peringatan dan pemicu warning system, alat yang sederhana, dapat menunjukkan awal tanda perburukan pasien, skornya dihitung dengan menggunakan tanda vital pasien. Nah, ini parameter yang diukur ya. Jadi parameter psikologisnya di sebelah kirinya ini adalah respirasi rate atau frekuensi napas, saturasi oksigen, ada atau tidaknya suplemen oksigen, temperatur, tekanan darah sistolik, heart rate, dan level kesadaran. Di sisi kanan ini dibuat scoring angka 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Nanti dari masing-masing parameter ini punya nilai. Nah, nilai dari masing-masing parameter ini nanti dijumlahkan. Berapa jumlahnya, yaitu nanti yang akan menentukan langkah kita selanjutnya harus berbuat apa. Misalnya seorang pasien didapatkan RR-nya 24, berarti RR-nya dia skornya 2. Kemudian oksigennya saturasinya 93%, berarti sudah 2 di sini, 4 skornya. Kemudian pakai suplemen oksigen 2, 6. Temperaturnya 38 tambah 2 lagi 8. Tekanan sistolnya katakanlah 100 tambah lagi 2, sampai ternyata skornya sudah di atas 6. Skor di atas 6 ini berarti dia masuk dalam kategori resiko tinggi. Resiko tinggi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di ruangan? Nah, nanti di slide selanjutnya akan dibahas. Nah, EWS di Indonesia sendiri ini masih berbasis kertas. Perhitungannya masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tabel seperti yang tadi. Belum sepopuler dibanding tim code blue atau tim medis reaksi cepat. Di RSCM sendiri menggunakan Nursing Early Warning Score System untuk melengkapi sistem TRC yang telah diimplementasikan dalam menangani kondisi kegawatan pada pasien. Jadi memang sebetulnya ya banyak rumah sakit yang belum menerapkan EWS ini. Tapi kedepannya mungkin dalam akreditasi ya dok, ini juga akan merupakan salah satu parameter yang harus dinilai dan harus ada, karena tujuannya tetap untuk pasien safety, life saving pasien juga. Nanti komunikasi, intervensi apa berdasarkan dari itu, jadi lebih tertata lagi. Nah, ini sama seperti tadi, scoringnya ada pengkategoriannya. Jadi skor sampai
0 sampai 1 itu hijau, kuning sampai 2 sampai 3, 4 sampai 5 oranye, merah itu lebih dari 6. Ini saya singgung sedikit, jadi EWS pada pasien anak ya. Sebetulnya sistemnya sama, menghitung skornya, tapi parameter yang dinilai itu berbeda. Saya tidak singgung terlalu banyak di sini karena mungkin nanti dokter anak akan lebih kompeten kalau untuk supaya menerapkan EWS pada anak. Kita lebih fokus ke yang dewasa dulu aja. Nah, ini penanganan yang saya bilang tadi berdasarkan skor EWS yang didapat. Jadi kalau misalnya skornya 0 sampai 1, dia masuk warna hijau, berarti ini pasien dalam kondisi stabil. Kalau kondisi stabil itu ya pengukuran parameter EWS itu boleh dilakukan 6 sampai 8 jam sekali ya, atau paling tidak minimal setiap 1 shift perawatan atau 1 shift jaga. Kalau misalnya didapatkan skornya itu 2 sampai 3, labelnya kuning, ini pengkajian ulang harus dilakukan oleh perawat primer. Kalau skornya akurat, perawat primer atau PP harus menentukan tindakan terhadap kondisi pasien dan melakukan pengkajian ulang setiap 2 jam. Jadi pengukurannya kalau misalnya didapatkan skornya 2 sampai 3, dikaji ulang EWS-nya setiap 2 jam sekali. Jadi lebih sering daripada yang skornya lebih kecil tadi. Pastikan kondisi pasien tercatat di catatan perkembangan pasien. Kalau 4 sampai 5 atau labelnya orange, nah ini pengkajian harus dilakukan oleh perawat primer dan diketahui oleh dokter jaga residen. Nah, ini EWS ini juga penerapannya tidak saklek seperti yang saya sampaikan ini, artinya disesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya masing-masing rumah sakit. Ya, ini disebutkan dokter residen kalau di rumah sakit tingkat vertikal ya, sebagai perpanjangan dari DPJP dokter spesialis. Mungkin di beberapa rumah sakit ada yang menerapkan dengan dokter jaga bangsal, karena seperti itu. Nah, dokter jaga residen harus melaporkan ke DPJP dan memberikan instruksi tata laksana pada pasien tersebut. Nah, memonitor skor EWS-nya dilakukan setiap sejam sekali untuk pasien dengan skor yang lebih tinggi ini. Nah, kalau nilainya udah di atas 6, ini harus aktifkan code blue atau TRC. Ya kalau code blue kan lebih identik pada henti jantung dan henti napas. Sebetulnya ada satu lagi ya, TRC itu. TRC itu kalau ada perburukan di samping dari henti jantung dan henti napas, tim TRC ini langsung di bawah supervisor DPJP klinis masing-masing. Jadi kalau pasiennya pasien paru ya TRC-nya ini supervisornya dokter paru. Jadi kalau misalnya di rumah sakit vertikal ya yang datang ke bangsal itu adalah si residen paru. Kemudian memeriksa pasien dan melakukan advice terapi. Pada skor merah ini disebutkan bahwa dokter jaga dan DPJP diharuskan hadir di samping pasien dan berkolaborasi untuk menentukan rencana perawatan pasien selanjutnya. Nah, pemantauan tanda vitalnya ini lebih ketat lagi, 15 menit, 30 menit, sampai 60 menit. Ya, artinya dengan model seperti ini berarti bukan dirawat di bangsal biasa, bisa ditentukan untuk masuk ke ICU. Nah, sistem aktivasi kegawatan dengan menjalankan EWS tersebut, kita akan dapat mengaktifasi sistem kegawatan. Aktivasi sistem kegawatan pada pasien kritis dilakukan oleh Rapid Response Team, henti jantung tetap oleh code blue. Dalam beberapa penelitian disebutkan penggunaan EWS dapat meningkatkan peran Rapid Response Team dan menekan aktivasi kode biru dan mengurangi mortalitas.
Ini contoh agak kecil tapi isinya sebetulnya sama dengan tabel yang tadi. Contoh bentuk status EWS yang akan ada di CM pasien. Ya, artinya ada lembar observasinya yang mencantumkan parameter apa saja yang diukur, kemudian kolom-kolom untuk menilai skor masing-masing parameter sampai nanti totalnya skor EWS-nya berapa. Ya, kalau misalnya dalam satu shift jaga skornya hijau 0 sampai 1 ya tadi yang saya bilang cukup sekali aja. Dan ada juga yang menambahkan beberapa parameter tambahan ya, seperti urine output, kemudian parameter yang lain. Tapi kalau ini mungkin lebih ke HCU atau ICU ya. Nah, ini contoh implementasi EWS di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta ya. Jadi dengan adanya EWS ini diintegrasikan dengan sistem Code Blue dan TRC. Jadi misalnya dari monitoring dini yang dilakukan pada kasus kegawatan pasien, apakah ada penurunan kondisi pasien? Kalau iya, ya ditentukan ini, mulai dari sini menentukan skor EWS-nya. Kalau misalnya skornya itu 1 sampai 4, dia berarti masuknya resiko rendah ya. Kalau resiko rendah, responnya apa yang harus dilakukan? Ya harus melakukan asesmen segera seperti yang tadi dijelaskan. Frekuensi monitoring bisa per 4 sampai 6 jam, diperlukan asesmen oleh dokter jaga. Nah, kemudian lakukan monitoring lagi setelah 4-6 jam ini. Kalau misalnya ada peningkatan skornya 5 sampai 6, ya ini berarti masuknya pada resiko sedang. Nah, kalau resiko sedang, responnya apa? Harus panggil bantuan, asesmen segera oleh dokter jaga, responnya maksimal 5 menit, konsultasi ke DJP spesialis, dan pengawasannya setiap 1 jam. Dipertimbangkan untuk dirawat di HCU. Nah, kemudian dari monitoring yang dilakukan setiap jam, dipantau lagi, skornya naik lagi atau enggak. Kalau ternyata misalnya skornya tambah lagi, 7 atau lebih, berarti dia masuk kategori resiko tinggi. Ya, responnya tentu berbeda. Responnya tadi seperti yang dijelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi dia harus manggil tim reaksi cepat, kemudian pemantauannya lebih sempit lagi, dirawat di ICU. Kalau misalnya kasusnya henti napas atau henti jantung, ya ini sudah panggilnya Code Blue. Nah, di sana juga dari EWS ini untuk memanajemen lokasi tempat pasca resusitasi ya. Jadi kalau misalnya masih cukup stabil atau resiko ringan tadi, bisa dirawat di bangsal. Kalau di HCU ini ya untuk yang lebih observasi ketat tadi di sini yang resiko sedang. Log 3 ini ya untuk yang pasca resusitasi dengan resiko tinggi yang masuk ICU. Kalau kasus-kasus paliatif ini ya DNR. Ya. Ini sekali lagi bahwa apa yang ada di sini tetap implementasinya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing rumah sakit dan tergantung fasilitas yang ada. Jadi kesimpulannya, dari pengawasan dan pengenalan dini kondisi kritis pasien dapat mengurangi kejadian henti jantung. Penerapan EWS dan RRS dapat menurunkan kejadian henti jantung dan mortalitas. Untuk menerapkan EWS dan RRS dibutuhkan penyesuaian di masing-masing rumah sakit, mengingat karakteristik masing-masing rumah sakit yang berbeda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Aplaus ya. Baiklah teman-teman, nanti kita buka session pertanyaan.
Monggo silakan, dari mana dulu? Jadi kesimpulannya saya rangkum aja. Teman-teman dari mulai IGD sampai ruang bangsal maupun yang di OK, di ICU harus menerapkan ini mulai. Oleh karena itu tolong Dr. Jun nanti kita buat chart-nya, chart yang ini tadi, Chris, chart yang tadi tolong digedeke, dibuat di chart itu, bagikan ruang-ruang algoritmenya, alurnya, ya, mulai dari IGD, supaya teman-teman tahu. Dan yang terpenting lagi, teman-teman, kita pahami, terutama karu, kasih harus mudeng. Dan ini akan kami evaluasi terus. Kalau belum paham benar, maka kita lakukan ulang. Lakukan kode blue, latihan kode blue. Ya, rapid response test tadi. Harus. Jadi terampil. Mulai dari depan sana. Satpam itu harus mudeng. Tukang parkir kalau ada kode blue, kondisi yang gawat harus bisa melakukan. Itu memerlukan pelatihan lagi. Memang di dalam standar akreditasi setiap tahun harus diulang. Sehingga nanti diulang. Ya. Kemudian format harus kita sediakan, dibuat untuk nanti disertakan di status. Mulai mengisi. Kalau belum paham, tanya teman, karena ini semua mengikuti melalui Zoom. Ya. Lalu komunikasikan ke masyarakat, keluarga, kapan harus bersikap Anda untuk mengambil sikap, memberikan informasi kepada keluarga. Tadi di zona-zona tadi, dari mulai hijau, kuning, orange, dan merah. Kapan di situ Anda harus bersikap? Harus bersikap bagaimana untuk mengkoordinasikan dengan dokter DPJP atau dokter jaga bangsal. Ya, jadi ini komunikasinya luar biasa, karena tidak, potensial konfliknya tinggi sekali. Bisa karena hukum, perdata maupun pidana. Ya, jadi kami harapkan ini dicermati betul tadi, pelajari lagi, tidak hanya berlalu, karena ini mutu pelayanan di sini ini. Kecepatan tadi. Ya, kecepatan untuk Anda harus cepat bertindak. Dan lakukan suatu sensitivitas kepada pasien. Jangan tertuju di station nurse untuk ngisi administrasi terus banyak. Pasiennya nggak ditengok. Ya, contoh banyak tuh pasien yang emboli ketuban, hamil, melahirkan, meninggal mendadak. Ada yang pasien jatuh, anak iso ngadeg dewi apa-apa, anak terus ora iso ngadeg tak lama nih. Ya kan? Di konflik potensialnya. Baik, teman-teman semua, dari kesimpulan itu monggo silakan diskusi mana yang belum jelas ditanyakan, terutama pada charts tadi ya, hijau, kuning, orange itu coba silakan. Monggo. Ayo, ojo ngantuk wae. Kene, tanya. Ntar lembur kayak. Ayo. Ini forum bebas. Ayo. Luar biasa loh ini mendatangkan beliau. Tadi nyopot kuku, terus bisa langsung ke sini. Ayo, biar tambah ilmu, tambah pengetahuan, keterampilannya. Eman-eman kita, ya. Beliau sudah menyempatkan waktu. Ayo, udah mudeng kabeh apa? Awas kan, gerak jalankan monitor loh ini. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menanyakan untuk observasi yang pasien itu kan kalau nilainya warna biru kan hijau itu kan 1 sampai 2 ya nilainya ya. 1 4 ya. Hijau 0 sampai 1. Nah, itu kan observasinya kan 6 jam. Nah, kan kadang-kadang ada yang tadinya kita observasi itu bagus semua. Vital sign bagus, kemudian tahu-tahu 3 jam atau 4 jam itu pasiennya itu ke kamar mandi jatuh. Nah, itu kan tadi dijelaskan di situ untuk EWS ini kan untuk menangani pasien yang
terjadi henti jantung itu kan diperlukan waktu 6 sampai 8 jam Pak ya. Nah, kalau kasus seperti itu bagaimana Dok? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nanti. Jadi kalau prinsipnya EWS tetap dihitung sesuai dengan hasil skor yang didapatkan. Kalau di tengah-tengah waktu monitoring ke penghitungan berikutnya terjadi hal yang disebutkan tadi, ya ini jatuhnya seperti apa dulu? Apakah jatuhnya memang karena henti jantung kemudian tidak sadar, atau jatuh karena hal yang lain? Ya, kalau memang itu dikarenakan jatuh karena penurunan kesadaran secara tiba-tiba, kemudian dikaji langsung oleh perawat di tempat itu tidak ditemukan denyut jantung atau napas, ya masuknya langsung ke algoritma henti jantung, langsung aktivasi code blue dengan melakukan resusitasi di tempat lebih dahulu, ya. Nanti sambil menunggu tim code blue datang, baru diambil alih oleh tim code blue dan dilakukan resusitasi oleh tim kode biru. Artinya seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Kan jadi bagaimana kapan tadi yang saya katakan menentukan sikap itu kapan. Ya, jadi respon time-nya biar cepat. Monggo silakan. Oka, ayah, ya. Terima kasih dokter atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan ini, bagaimana dokter untuk penilaian bayi waktu itu ada pasien bayi 1,5 bulan dengan kasus PJB, terus ada Down syndrome, waktu itu masuk dengan muntah-muntah, terus terpasang NGT, terus masuk di ruangan biasa, perawatan ruang anak biasa. Nah, berjalannya waktu anak itu mungkin kondisinya sudah tidak baik ya dokter ya, tapi tetap dirawat di ruang anak-anak. Waktu itu juga RR-nya sudah 50, sudah membaik 46, jadi tiba-tiba jadi 60 dokter. Terus akhirnya dirujuk ke Hermina. Di sana juga otomatis ditertawakan, masa anak segini, umur segini dengan penyakit jantung bawaan kok dirawat di ruang biasa. Terus itu cara menghitungnya gimana dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya tekankan lagi ya bahwa untuk di bidang pediatrik atau anak-anak mungkin nanti sejawat dokter anak akan lebih paham untuk hal tersebut. Jadi yang saya sampaikan hanya yang dewasa. Tapi tadi ya tetap saya singgung sedikit untuk parameter EWS-nya anak-anak ya. Ini nanti bisa ditanyakan lagi ke dokter anak. Ya prinsipnya dari scoring yang ada tetap ada respon yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita indikasi untuk merawat atau mengonsulkan dirawat di high care unit pediatric intensive care unit itu tetap ada pada DPJP ya. Jadi kalau pada dewasa sendiri pun kan ICU dan PICU atau NICU berbeda, supervisornya juga di situ berbeda ya. Jadi ya kalau untuk kasus tersebut kembali lagi ke DPJP yang merawat, yang bersangkutan apakah menghendaki untuk ada indikasi tidak untuk dirawat di PICU atau NICU tersebut. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, ini masukan yang bagus sehingga nanti pelatihan khusus untuk EBS bagi anak tersendiri. Kata Iki ya, EBS itu anak ini materinya ya, kode blue materi kode blue EBS untuk bayi dan anak. Ya, jadi perlu. Jadi inilah tujuannya di diklat kita memacu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti bermuara outcome-nya mutu pelayanan semakin baik. Itu tujuan kami. Monggo silakan. Yo. Ada yang rawat jalan, rawat apa itu?
Inap, IGD, ayo teman-teman IGD. Mumpung loh ini, ya ilmunya harus tambah. Ya kan, sepi nih. Nah, satu setengah, dua seperempat, ayo, ya, 3. Kalau sudah nggak ada, saya anggap mengerti. Sehingga mau tidak mau di dalam MUNEF nanti, saya silakan Pak Rudi, Pak Jun untuk bisa melihat, ya kasih juga harus memantau, karena ini sesuatu yang penting banget. Ya maka saya matur ini sepet diselenggarakan, karena potensial konfliknya tinggi sekali. Dan kemudian ditambah nanti komunikasi efektif, ya perawat dengan bidan, dengan teman-teman lain di ruangan dengan keluarganya. Ya, kita berjalan seiring nanti dengan peralatan sedikit-sedikit, keterampilan ditambah. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian karena Dr. Wisnu juga akan melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Dr. Wisnu. Waktu 2 jam luar biasa, kita beri aplaus sekali lagi. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah dalam. Mari kita lanjutkan aktivitas kita bersama. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak A.R. Siswanto Budiwioto MK serta pembicara Dr. Wisnu. Untuk itu terima kasih pada teman-teman. Untuk teman-teman silakan mengisi daftar hadir, yang belum mengisi daftar hadir untuk formnya sudah dapat nggih? Sudah dapat. Nggih, baik, terima kasih untuk acara hari ini. Kami tutup, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.